guys, welcome to my YouTube channel Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share and comment and subscribe my channel. Oke guys, seperti biasa narot lagi kita. Narotin siapa? Tadi kan narotin Monik. Sekarang narotin Akang Dani, pacar gue si Dencus. Sama, narotin orangnya sama, pertanyaan pun sama. Gimana hubungan gue sama Dani ke depannya? Apakah Dani akan menghubungi gue atau akankah dia akan kembali ke dalam hidup gue? Apakah gue bisa menikah sama dia secepatnya? Dan apakah dia mencintai gue dengan tulus? Nah, karena pertanyaan sama dan tentang orang yang sama, karena kenapa gue narotin dia terus? Karena si Dani lagi ngilang, bukan ngilang ya, lagi bukan ngeblok juga sih, dia nggak bales WA gue gitu loh. Jadi dari dia itu tiba-tiba diem gitu, which is WA gue cuma dibaca tapi nggak dibalas. Kan gue jadi bingung ini maksudnya apa gitu kan. Dan akhirnya ya sudah, karena berhubung dari dia dan gue emang lagi jeda, mungkin lagi jeda ya, jeda tapi bukan berarti gue putus sama dia, tapi jeda dalam arti jeda sementara gitu, karena dia memang lagi ada masalah, dia mungkin lagi butuh waktu untuk menyendiri. So ya udah gue kasih waktu menyendiri. Jadi tapi ya tetap aja dia menyendiri, tapi itu membuat gue overthinking gitu kan, membuat gue jadi mikir yang aneh-aneh. Jadi akhirnya ya gue mencari jawabannya lewat kartu tarot, apalagi gitu kan, dengan pertanyaan sama dengan orang yang sama. Karena kenapa? Gue ingin melihat dari hasil tarotan itu konsisten nggak dengan tarotan-tarotan gue tentang si Kang Dani ini, tarotan-tarotan gue sebelumnya tentang si Kang Dani gitu kan. Gue beberapa kali narotin si Kang Dani dan gue sudah ngevlog dan sudah ngepost tarotan-tarotan itu di YouTube channel gue. Jadi karena memang udah gue post dan udah gue vlog, jadi memang gue pengen tahu nih konsistensi hasil readingan tarotnya antara tarot readingan yang satu dengan yang lain itu gimana, apakah memang konsisten atau enggak. Kalau memang hasilnya konsisten ya berarti memang itu storyline yang akan terjadi ke depannya gitu loh guys. Dan ternyata memang cukup konsisten hasil tarotannya, karena ada beberapa kartu yang sama itu suka keluar di tarotan antara gue masih Kang Dani. Kayak contoh kartu The World tuh sering banget keluar di tarotan, ya nggak sering tapi beberapa kali keluar di tarotan gue sama Kang Dani, di tarotan gue tentang Kang Dani, dan sekarang pun juga keluar The World-nya. Oke, untuk ngecek hasil tarot lengkapnya, let's check this video. Dah. Halo guys, kita narot lagi ya. Tadi narotin sama si Monik, temen gue. Sekarang gue sekarang gue narotin tentang jasa. Orangnya sama, pertanyaannya sama. Siapa lagi kalau bukan si Dencus, alias pacar gue yang tentara. Karena tadi tiba-tiba gue ngeliat dia tuh ganti DP, which is like, oh my god, itu langsung nge-trigger rasa kangen gue ke dia, jujur aja. Dan apa ya, gue kangen kan sama dia, tapi in a way gue kangen sama dia, tapi in other way gue nggak bisa meluapkan rasa kangen gue ke dia. Kenapa? Karena dia udah 1 bulan nggak nemuin gue, dan 1 minggu dia nggak WA gue sama sekali. Dia cuman baca WA gue, dia ngerit doang, dia nggak balas. Dan itu nggak biasanya. Even kemarin dia lagi ada masalah pun, dia sempat ngomong sama gue, yang sorry aku nggak WA karena aku lagi ada masalah, percaya sama aku nggak akan ninggalin kamu. Dia ngomong gitu sama gue. Nah, dari dalam sebulan ini Dencus tuh cuman WA gue, balas WA gue cuman 3 kali ya kalau nggak salah. Iya, nggak 3 kali sih, tapi yang jelas tuh bisa dihitung pakai jari gitu loh, which is ini belum terjadi sebelumnya. Dan kayaknya ini memang ada masalah serius sih. Gue nggak tahu masalahnya apa. Nah itu yang gue nggak suka dari Dencus. Cowok gue itu kalau ada masalah tuh nggak ngomong masalahnya apa, nggak sharing, diem aja. Kesel gue, ujung-ujungnya gue didiemin kan, gue jadi bingung kan. Nah otomatis karena gue jadi bingung dia kenapa gitu sama gue jadi overthinking gitu. Jadi menurut gue, lo kalau memang mau putus ya ngomong putus, cuman menurut gue jangan ninggalin gue kayak gini gitu loh. Jangan ninggalin gue, jangan ngedinggalin gue, dan jangan diemin gue kayak gini tanpa sebab. Kan gue jadi bertanya-tanya. Di satu pihak kemarin lo ngomong, 2 minggu lalu lo ngomong lo gak akan ninggalin gue dan gue harus percaya sama lo minta gue untuk percaya sama lo, tapi
sekarang kok lo malah cuman baca WA gue doang, nggak balas-balas, ini maksudnya apa gitu kan. Ya kan siapa tahu dia berubah pikiran, kan kita nggak tahu ya, namanya orang kan bisa berubah pikiran kan. Jadi ya secara ya gue lihat dari tarot lah untuk melihat konsistensi energinya si Dences, untuk mengetahui storyline yang akan terjadi itu kayak gimana sih sebenarnya. Oke. Seperti biasa kita akan mulai dari 5 spread, 3 spread ya, dan 1 confirmation card. Dan kan ini berhubungan dengan cinta dan hubungan atau relationship. Nah itu dia. Maka gue pakai Romance Angel Oracle card yang pink ini, tapi nanti kita bahas ya. Kita bahas yang tarot rider dulu. Oke, 5 spreadnya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di sini pas gue shuffle ada 2 kartu yang jatuh seperti biasa, jadi gue ambil dua-duanya. Ada kartu 5 of Cups dan 9 of Wands. My God, ini kok sama kartu bapaknya Monik ya. 5 of Cups di sini adalah orang yang sedang sedih. Ini kayaknya yang dirasain si Dani sih sekarang ini. Gue nggak tahu, tapi ada masalah apa dia. Oke, gue tahu dia sedih karena gue bisa narik energinya dia. Tapi gue nggak tahu dia ada masalah apa gitu loh. Itu yang gue bertanya-tanya, lo kenapa sih? What happened with you gitu kan? Fuck. Di sini ada kartu 9 of Wands. Ada gambar seorang prajurit, dan ini kan juga memang prajurit kan. Dia kan adalah seorang tentara. Lihat nih, ini gambar prajuritnya ini wounded atau kepalanya wounded atau apa ya? Diperban kepalanya pakai perban putih, dan prajurit ini dikelilingi wands, which is prajurit ini selain terluka kepalanya harus diperban, prajurit ini merasa terperangkap atau terpenjara. Bukan berarti si Dani di penjara beneran. Dani kan salah apa ya, masa jadi penjara militer ya, enggak lah. Gue nggak tahu apa yang terjadi sama Dani ini, tapi yang jelas dia wounded, terluka. Kenapa dia terluka? Nih yang bikin masalah nih, orang yang cheating ini, 7 of Sword. Kartu 7 of Sword ini represent orang yang serakah. Karena kenapa gue bilang serakah? Ini ada 7 pedang. Dia pengen bawa kabur 7 pedang ini, tapi ternyata tangannya dia tuh nggak muat untuk bawa 7-7-nya. Jadi dia hanya bisa bawa 5 pedang, sisanya 2 pedang disisain di tempat itu. Dan dia mindik-mindik kabur dari suatu lokasi kayak kemah atau tenda gitu nih. Nih putih-putih ini nih di belakang pedang 2 ini adalah tenda atau perkampungan atau apa. Orang ini pergi meninggalkan perkampungan itu dengan mindik-mindik dan membawa pedang sekaligus 5. Tapi orang itu masih nengok ke belakang, masih pengen orang itu pengen lihat, ini kira-kira gue kabur ada yang lihat gak ya, gue kabur bakal diikutin gak ya. Nah jelas dari sini aja energinya aja udah energi orang yang cheating, energi orang yang serakah, energi orang yang tidak baik, energinya negatif sekali. Ini siapa? Istrinya Dani lah, siapa lagi? Istrinya Dani juga selingkuh kan. Kenapa Dani dekat sama gue ya? Karena istrinya mulai duluan selingkuh. Akhirnya Dani sekarang dalam posisi 4 of Sword. Dia lagi healing, dia lagi banyak diam, dia banyak istirahat, mengistirahatkan hati dan pikiran dia yang kalut. Ya sih kayaknya dia lagi healing. Ini kenapa gara-gara dia nih masalahnya nih, gara-gara nih perempuan bangsat ini. Sementara ini adalah kejadian dia yang mungkin terjadi kemarin atau mungkin masih terjadi sekarang, tapi sekarang dia lebih ke arah healing. Akhirnya Dani mengambil keputusan di dalam waktu terdekat atau di waktu kedepannya Dani decide sesuatu nih. Ace of Sword. Ace itu lebih ke new beginning, Sword itu lebih ke decision atau keputusan, knowledgement, keputusan, terus juga kebenaran gitu. Jadi sesuatu yang abstrak, tapi gue lebih melihat Sword ini, Ace of Sword ini lebih ke keputusan. Dan dia akhirnya memutuskan sesuatu apa? Bukan dia mutusin gue yakin nih dia mutusin karena dia cerai sama bininya. Ya bininya toksik, serakah, greedy, matre, kurang apa lagi coba.
Laki mana coba yang betah sama bini kayak begitu, berdukun lagi. Di sini ada kartu The World. See, The World ini sering banget lo keluar setiap kali gue ngereadingin soal Dani. Sangat sering keluar. As always, The World ini adalah seorang perempuan berada di dalam ikatan atau rangkaian apa ini, kayak semacam rangkaian bunga atau daun-daun kan. Perempuan ini terproteksi dari gangguan-gangguan luar. Kartu The World ini artinya had been protected by what? Protected by God, protected by universe. Karena ada gangguan-gangguan kan tuh di luar tuh, tapi ya perempuan ini safe, perempuan ini aman dari gangguan-gangguan luar ini karena dia terproteksi di dalam lingkaran ini gitu loh. Dan si perempuan ini naked which is naked person itu artinya perempuan ini adalah perempuan yang polos dan baik, which is ini siapa? Gue. Atau mungkin hubungan gue sama Dani. Perempuan ini bisa juga merepresent hubungan gue sama Dani, karena hubungan gue sama Dani itu memang tulus, polos. Jadi ya karena memang niatnya baik, unconditional love, jadi terproteksi sama universe. Dan herannya ini kartu The World ini sering banget keluar. Ini kartu sebenarnya kartu The World ini kartu baik ya, kartu bagus, karena ini lebih ke kartu yang artinya terproteksi dengan baik oleh alam semesta. The world kan which is like alam semesta, dunia ya kan, dunia alam semesta terproteksi dengan baik oleh alam semesta. Oke. Di sini ada kartu magician. Ini bisa artinya baik, bisa artinya buruk. Kalau artinya buruk, mungkin ini adalah kelakuan bininya. Bininya kan cheating, serakah, dan dia memang menggunakan black magic. The magician di sini, kalau memang artinya buruk, adalah represent dukun yang dipakai bininya. Berdukun kan bininya. Tapi kalau the magician dalam versi baiknya, positifnya, Dani dan gue, yang jelas sih gue memanifestasikan hubungan gue sama Dani itu gimana ke depannya. Gue memanifestasikan hal-hal yang baik soal hubungan gue sama Dani. Mungkin Dani pun juga melakukan hal yang sama. Dia memanifestasikan yang baik-baik soal gue dan dia, hubungan gue dan dia ke depannya gimana. Memanifestasikannya ke siapa? Ya ke Tuhan lah, ke Tuhan dan ke alam semesta. Kan pertanyaan gue sama ya, bagaimana hubungan gue sama Dani ke depannya? Apakah Dani bakal balik lagi ke dalam hidup gue? Apakah Dani akan menikahi gue secepatnya? Apakah Dani mencintai gue dengan tulus? Jawabannya terjawab di kartu ini. Ada kartu Eight of Wands dan ada kartu Knight of Swords. Oke. Kan tadi gue nanya, apakah Dani akan kembali ke dalam kehidupan gue? The answer is yes. Kalau based on kartu sih the answer is yes ya, karena kartu Eight of Wands ini represent communication. Good communication will coming to me. Ya, kabar baik. Dan saat gue shuffle kan tadi jumpingnya 2, jadi 2 gue ambil. Nah kartu satunya lagi ada kartu Knight of Swords. Jelas di sini Knight of Swords, seorang prajurit lagi naik kuda dan dia terburu-buru menunggang kudanya lagi lari kencang nih. Dia akan datang secepatnya ke gue. Dia akan datang secepatnya ke gue for what? Insya Allah for marrying me. Nikahi gue atau minimal nikahi siri gue atau minimal tunangan dulu sama gue. Karena ada kartu Four of Wands. Four of Wands ini adalah kartu celebration, karena ini gambarkan 4 tongkat. Di atas tongkatnya dililitin rangkaian bunga. Tongkat ini represent keempat tongkat ini yang dililit rangkaian bunga nih represent pintu masuk suatu venue pernikahan. Kan kalau kita datang ke pernikahan kan biasanya di depannya itu, di depan tempat pernikahannya, di depan tempat resepsinya biasanya kan di pintu masuknya itu ada karangan bunga kan, bukan karangan bunga duka cita ya, tapi karangan bunga yang memang ya itu represent kalau tempat itu adalah tempat seremoni untuk pernikahan gitu. Nah ini, dan di sini juga gambar seorang sepasang lagi pegang kayak buket bunga, dan di atas kepalanya pun juga pakai buket bunga, bukan buket, kepalanya pun pakai ikatan yang terbuat dari bunga. See, this is
definitely celebration, either wedding, either engage. Ini yang akan Dani lakukan. Kenapa dia datang ke gue? Ini akan si Dani lakukan ke gue. Dia akan menikahi gue insya Allah. Kenapa? Tadi 5 spread udah, 3 spread udah, tinggal 1 spread ya. Kenapa dia datang ke gue dan ingin menikahi gue? Karena ada kartu 6 of cups. Cups itu represent perasaan. 6 of cups itu represent 6 of cups di sini maksud gue represent masa lalu, nostalgia masa lalu. Kenapa dia mau nikahin gue dan dia datang untuk nikahin gue? Karena dia punya nostalgia masa lalu yang baik sama gue. He sees me as a good person, like I sees him as a good person too. And bottom of the deck atau overall energinya adalah King of Cups. Yes, this is King, this is top apa ya? Kalau top itu yang tertinggi lah istilahnya jabatannya. Cups represent rasa, perasaan. Yeah, he will hand his cup to me. King of Cups ini adalah orang yang memberikan perasaannya kepada orang lain, which is ini kan pertanyaan soal Dences dan gue. Ya si Dences lah yang ngasih gue cupsnya dia ke gue. Dialah yang memberikan perasaannya ke gue. Oke guys. Oke, 5 spread, 3 spread, and one confirmation card sudah. Bottom of the deck sudah gue jelasin, sudah gue bedah satu-satu. Mari kita lanjut ke Angel Romance Oracle card. Oke, di sini saat gue shuffle biasa ada kartu 2 jatuh. Ada kartu honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together, dan ada kartu retreat. It's time to disconnect from the world. See, gambar retreat ini kan gambar orang lagi berdua nih. Lagi berduaan dan mereka berdua ini berusaha menjauhkan diri dari dunia. Dalam arti mereka tuh hanya mau berdua aja. Karena mereka ingin nge-build up hubungan yang kemarin nyaris hancur. Kenapa ada retreat? Makanya diperlukan honeymoon. Nanti akan ada honeymoon untuk nge-retreat hubungan ini. Dan gue di sini ada kartu trust. Di sini gue diminta untuk trust this situation, calling for you to have faith. See, trust the process, trust the universe, trust God. Let God and universe heal you. Let God and universe prove to you that He's the one. Karena kan di sini ada kartu the world juga, protected by the universe. This is also asking me to have a trust, to have a faith on universe about the process. Maybe it's not easy. The process it may not be easy, never be easy. Untuk soulmate dua orang soulmate, sepasang soulmate untuk union itu memang halangannya gila-gilaan banget emang. Gue akuin aja sih. Sini ada kartu keep an open mind. Your soulmate may different from your usual type expectation. Keep an open mind. Jadi di sini gue diminta untuk ya udahlah, terbuka aja pikirannya, jangan terlalu overthinking gitu loh. Lebih kayak gitu sih. Dan di sini sama ada 2 kartu karena shuffle yang jatuh 2, jadi 2 gue ambil. Ada playfulness dan ada flirt. Playfulness ini to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Dan flirt di sini extend your light-hearted energy to others. See? Kenapa Dani lebih memilih gue? Karena memang selain memang ada good nostalgia tentang gue, 6 of Cups, dan juga ada flirt dan ada playfulness. Dani melihat gue sebagai seorang yang playful dan sebagai seorang penggoda. Ya memang gue akuin aja gue suka godain dia. Di sini ada kartu let your friend help you. Ask for and accept support from others. Gue nggak tahu nih friend di sini maksudnya siapa. Tapi di sini jelaskan ceweknya pakai baju putih, kayak pakai baju wedding begini nih. Cewek yang baju putih ini nih. Kayak pakai baju wedding begini kan. Sementara yang lain nggak pakai baju wedding. Ini berarti ya mungkin ya wedding kali ya. I don't know. Baru sadar lagi tuh gambar cewek. Terus di sini ini kartu sama Oracle Romance Angelnya gue bikin 5 spread, 3 spread, and 1 spread, and bottom of the deck atau overall energinya ya. Oke, 5 spreadnya udah, kita masuk ke 3 spread. Ada give your relationship a chance, work on your partnership. See, gue sama Dani nggak boleh meninggalkan Dani.
karena gue diminta untuk memberikan Dani kesempatan kedua. Kenapa bisa begitu? Terjawab di kartu ini. Ada kartu past life relationship, you have known each other before, dan ada this could be the one. You've already met the romantic partner you seek. See? Kenapa gue harus give relationship a chance? Kenapa gue harus retreat dan honeymoon? Kenapa gue harus keep an open mind? Karena gue dan Dani itu memang could be the one-nya gue, dan gue pun juga maybe could be the one-nya Dani. Sementara kenapa bisa could be the one ya? Karena sebenarnya kita punya past life relationship. Mungkin di kehidupan masa lalu gue sama Dani itu sebenarnya saling mengenal. Sebelum di kehidupan ini ya, mungkin di kehidupan masa lalu tuh gue sama Dani saling kenal, dan mungkin memang kita punya relationship di masa lalu mungkin. Di sini ada kartu deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Dan ada unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. No, ini kayaknya lebih ke hubungan Dani sama istrinya deh. Deception, yes, deception. Istrinya memang banyak banget deceptionnya. Berdukun di belakang Dani, dia berdukun, main dukun, selingkuh, matre. Jadi memang banyak deceptionnya ya bininya Dani nih. Ini bininya Dani banget nih, toxic banget ya. Cocok kan di sini nih. Ada kartu Seven of Swords, deception, and Seven of Swords. Yang Seven of Swords ini orangnya greedy, cheating, deception. Jelas ini bukan gua, karena gua orangnya nggak toxic. Buat Dani gua orangnya tidak toxic. Ini istrinya. Dan unrequited love. Iya, ini istrinya. There's not enough attraction of chemistry. Ini istrinya. Kenapa? Bukan gue, orang gue bakal nikahin sama Dani. Kan nggak mungkin ini kartu Four of Wands ini kartu celebration, either nikah, either engagement. Kan nggak mungkin ini kartunya Dani sama istrinya. Kan istrinya sama Dani memang sudah nikah. Gimana bisa menikah lagi? Nggak mungkin. Dan Dani juga di sini datang ke gue secepatnya, dia kan mau hubungi gue secepatnya. Jadi nggak mungkin kartu Four of Wands ini keluar and he offer me a love. Nggak mungkin ini kartu istrinya. Ini nggak mungkin kartu istrinya. Ini pasti kartu King of Cups dan kartu Four of Wands ini pasti buat gue, bukan kartu istrinya. Ini yang kartu istrinya. Unrequited love dan deception. Karena kenapa? Karena kan kalau ini deception ini kartunya gue, ngapain di sini ada retreat dan honeymoon? Kenapa di sini adanya trust? Kenapa di sini ada kartu open mind? Ini kan gue diminta untuk open mind, gue diminta untuk trust, dan gue diminta untuk give relationship a chance kan? Ya karena memang gue sama Dani memang soulmate kan, this could be the one. Jelas ini gue dan Dani bukannya. Jadi nggak mungkin kartu toxic dua kartu toxic ini, unrequited love sama deception, nggak mungkin buat gue, ini pasti buat Dani sama istrinya tuh. Dan disini kartu confirmation cardnya kartu children. Your love life is being affected by children. Yes, Dani kan memang punya anak dari hubungan dia sama istrinya. Dia memang single father. Kalau nanti Dani dan istrinya cerai, dia akan jadi single father. Dan di sini bottom of the decknya atau overall energinya ada kartu separation, time apart from your partner is on the horizon. Iya, memang sekarang gue lagi separate sama Dani. Separate dalam arti bukan putus ya, tapi memang ada jeda hubungannya. Dan bisa juga, ini kartu separation ini bisa juga represent hubungan Dani dengan istrinya. Nanti in the end mereka akan separate. Karena kan di sini ada kartu Ace of Swords. Si Dani ngambil keputusan. Keputusan untuk apa ya? Satu cerai lah. Lagi. Gitu loh, gengs. Oke guys, sudah ya narutin soal Kang Dani. Ternyata hasil readingannya ya 11-12. Konsistensinya dengan tarotan gue sebelumnya tentang si Kang Dani. Ya gue berharap sih storyline yang terjadi ke depannya ya sesuai dengan hasil readingan tarot. Karena emang konsisten karena hasil readingannya, dan memang hasilnya positif karena ya kayak hubungan gue dan Kang Dani itu terproteksi oleh universe dan oleh Tuhan. Karena kartu the world sama kartu religious factor beberapa kali keluar.
Terus ada kartu jodoh, gue makan dan itu kemungkinan jodoh karena kartu soulmate sering keluar, kartu wedding, kartu engagement, terus kartu two of cups. Itu artinya ya itu komitmen, lu hubungan komitmennya tuh naik level dari pacaran mungkin ke tunangan atau dari pacaran mungkin ke nikah. Ya kartu jodoh juga jatuhnya tuh two of cups itu. Terus ada kartu the lover juga keluar juga, the lover. Terus ada kartu four of wands itu jelas celebration, either itu engagement, either itu pernikahan. Itu yang jelas tuh sering banget ya, beberapa kali keluar lah. Jadi memang dari situ sih storyline-nya memang konsisten ya. Memang sebenarnya Dances itu adalah mungkin jodoh gue, atau juga we'll see karena ini belum final gitu loh gengs. Selama ini belum final, selama Dances belum ada kabar, gue akan narutin dia, gue akan sering-sering narutin dia untuk update energinya dia gitu guys. Oke guys, that's it for now. Thank you for watching my video. Bye.